Kaliem. Udah dikenang Pak. Udah dikenang. Kaliem Udah dikenang ya. ke masyarakat untuk memilah-milah sampah. Mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang harus dimasukkan ke bank sampah dan mana sampah yang bisa menjadi pupuk kompos secara alami. Jadi dengan demikian alhamdulillah masyarakat sudah banyak yang menyadari sehingga masyarakat itu sudah dengan sendirinya memilah-milah sampah. Nanti kalau sudah banyak tinggal telepon. Bu Kaliem ini sampahnya sudah banyak, apakah kami jemput atau ibu yang jemput? Bank sampah enggak? Ada Pak, bank sampah Jaya Lestari gitu. Jadi di sini kami mensosialisasikan masyarakat untuk sampah yang memang belum bisa kita kelola yang seperti ini, nanti bisa kita tabung di bank sampah. Nanti selanjutnya kita berteman dengan bank sampah Bumi Jaya juga, dengan bank sampah Prima Aro juga, bank sampah yang sudah besar gitu Pak maksudnya. Jadi kami masih unit yang tadi saya lihat ada produk-produk hasil olahan sampah gitu. Ada yang jadi off-takernya nggak, yang penampungnya setelah dibuat oleh kalian? Belum Pak. Belum. Jadi kami memang belum ada penampungnya. Untuk pemasaran kami juga masih memasarkan sendiri. Jadi meskipun itu sampah jangan dipandang rendah. Insya Allah sampah itu kalau diolah akan menjadi indah dan berkah, akan menambah rupiah Pak. Wah mantap. Bu Kaliem, di sebelah ibu itu ada namanya Dr. Noprizal Tahar. Dia itu Direktur Penanganan Sampah. Apa harapan Ibu dengan dia, karena kehadirannya di sini? Harapan kami itu dengan adanya kegiatan ini kami berharap kepada Bapak jangan jenuh-jenuh untuk membina kami yang di bawah ini Pak, karena kami ini orangnya memang selalu butuh binaan dan dongkrak-dongkrakan agar semangat kami itu tidak surut gitu Pak untuk penanganan sampah. Ini kan ada Kades juga nih Bu Kaliem. Iya, Pak Kades ya. Apa harapan Ibu tentang Pak Kades terkait pengelolaan sampah di desa? Harapan saya kepada Kepala Desa Jernih Jaya untuk tetap mendukung kegiatan kami di dalam pengelolaan sampah. Alhamdulillah sudah diterbitkan di Perdes Pak. Wah mantap, Pak Kades juga mantap ini rupanya. Desa Jernih Jaya. Jadi nanti kalau ada ketahuan masyarakat yang membuang sampah ke aliran air, baik itu di drainase yang sudah dibangun pemerintah ataupun di sungai yang masih di alam terbuka, akan kami kenakan sanksi sebesar 250.000. Hebat dong ya, itu ada Perdes ya. Di samping saya juga ada Pak Camat ini. Jadi gimana Ibu Kaliem harapannya dengan Pak Camat? Harapan kami dengan Pak Camat, semoga Pak Camat ini mau mendukung kegiatan ini sehingga kami Desa Jernih Jaya bisa menularkan kegiatan kami di desa-desa lain. Dan juga harapan kami mungkin desa sekecamatan Gunung Tujuh bisa membuat perdes yang sudah kami buat di Desa Jernih Jaya. Dengan demikian insya Allah alam kita akan terjaga dengan tumpukan sampah plastik tersebut. Pak Camat, tadi harapan Ibu Kaliem ini supaya seluruh desa di kecamatan Bapak punya perdes yang sama dengan desa dia. Gimana menurut Pak Camat? Ya, dengan adanya yang dilakukan oleh Ibu Kaliem, kami di kecamatan sekarang sudah bikin inovasi untuk penyuluhan masalah sampah. Sudah mulai kami laksanakan. Kami kepingin seluruh desa yang ada di kecamatan Gunung Tujuh mencontoh seperti yang dilakukan di Desa Jernih. Pak Kades, gimana implementasi perdesnya gimana Pak Kades? Ada tantangan tidak? Betul, karena merubah pola pikir masyarakat memang sedikit agak susah karena dari kebiasaan biasanya. Jadi kami rapat melalui musyawarah desa, mengundang BPD, tokoh masyarakat. Ya karena desa ini juga desa wisata. Jadi makanya kami rumuskan untuk pembuatan perdes. Pertama tidak boleh meracunikan. Kemudian tidak boleh menembak satwa yang ada. Yang ketiga membuang sampah sembarangan tidak boleh. Tidak boleh menebang. Tidak boleh menebang. Waduh, sebutkan dengan jelas nama desa Bapak nih tadi supaya Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Ini luar biasa guys ya. Ternyata inisiatif kepala desa
dengan didukung oleh Pak Camatnya dan warganya membuat perdes yang saya kira ini salah satu contoh mungkin yang terbaik di Indonesia ya. Kemudian tidak terlepas juga daripada peran pemerintah daerah dan juga kami berusaha untuk mendapatkan bantuan penghijauan dari BPDAS juga, dan juga dari TNKS, dan tadi dari BRI. Oh, BRI. Ini kan Bapak bilang penghijauan. Ini ada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Siap. Pak Kades, bagaimana nih tanggapannya? Memang ada Pak Wamen. Jadi terkait itu kita berkoordinasi dengan BPDAS. Kita saling mensupport. Kalau memang ada nanti kita tinggal lihat. Tentu masyarakat di sini berharap MPTS-nya lebih diperbanyak, karena bisa untuk ekonomi masyarakat dengan tidak memperhatikan tetap tanaman-tanaman endemiknya tadi seperti yang diserahkan itu ada jeruk limau. Jadi yang seperti ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Oke, makasih Pak Kadi. Ini ada Kepala Balai Taman Nasional, Balai Besar Taman Nasional TNKS ya. Ini kalau nggak salah Rawa Bento ini masuk juga bagian dari kawasan TNKS ya. Betul Pak Wamen, ini bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang kita kembangkan di zona pemanfaatan untuk dikelola oleh masyarakat dalam kegiatan wisata alam. Yang mengantar kita tadi itu 4 perahu, itu adalah kelompok pemuda desa, Desa Jernih Jaya Pak ya, yang mengelola wisata di Rawa Bento ini, dan bantuan dari Taman Nasional untuk pemberdayaan ekonomi kelompok melalui salah satunya tadi perahu itu sudah menghasilkan menjadi tambahan pendapatan kelompok masyarakat di Desa Jernih. Kemudian untuk sampah juga kita coba kolaborasi dengan sampah pengunjung Pak, pengelolaan sampah pengunjung di titik-titik wisata alam seperti Gunung Kerinci di R10 dan di Gunung Tujuh juga itu padat pengunjung, dan pengelolaan sampah inisiatif inovasi yang sudah dilakukan oleh Desa Jernih Jaya tadi melalui Perda itu harus sinergi dengan apa yang dilakukan oleh Taman Nasional Kerinci Sebelat di dalam pengendalian pengelolaan sampah, baik sampah yang dihasilkan oleh masyarakat maupun sampah yang dihasilkan oleh pengunjung Taman Nasional. Saya kira demikian Pak Wamen. Makasih Pak Kepala Balai Besar. Ini Pak Amrizal BPD ya? Bukan Pak, kami dari tim inovasi kecamatan. Wah, tim inovasi kecamatan. Bisa Bapak jelaskan inovasi apa yang sudah dilakukan selama ini? Ini kami Pak tahun 2023 itu dari pemerintah daerah Kabupaten Kerinci masuk dukungan Pak Camat Pak. Itu tim inovasi telah ada menganggarkan dana kecamatan untuk inovasi sampah Pak. Jadi akan diundang semua Kades serta tokoh masyarakat Pak untuk inovasi masalah sampah. Pengelolaan sampah ya. Termasuk Pak El Yasri juga satu ya, tim inovasi ya. Hebat sekali Pak Camat nih punya tim inovasi segala ya. Ini suatu kreasi yang luar biasa loh sebetulnya. Memang dari kabupaten itu sudah dibentuk untuk membuat inovasi-inovasi yang ada baik di kantor-kantor atau di kecamatan. Nah, itu makanya kami untuk inovasi di Kecamatan Gunung kami buat untuk masalah sampah. Direktur Penanganan Sampah nih. Saya kan ternyata inisiatif mereka bagus. Kira-kira apa yang Bapak bisa dukung? Ya, terima kasih Pak Wamen. Pertama, saya sangat surprise Pak. Ini luar biasa. Ini adalah hero-hero pengolahan sampah, Bu Kaliem, Bapak Kades, dan juga Pak Camat. Dan saya pikir ini juga harus menjadi role model pengelolaan sampah di desa-desa di seluruh Indonesia. Terima kasih dan semangat terus Bu Kaliem, Pak Kades. Ini direktur pengelolaan daerah konservasi ya. Ini kan rawa nih. Ini komentarnya bagaimana tentang rawa yang 1000 hektar ini kurang lebih? Ini sebetulnya depression storage sebetulnya. Ini namanya tambungan depresi gitu. Mungkin ini danau dulu. Terus kalau kita lihat ada tambahan daratan itu karena proses aluviasi. Jadi ini dataran aluvial, pengendapan. Nah, tapi kalau kita lihat tadi Pak Wamen mengenai kerusakan, sedikit saya bicara kerusakan. Kalau dari kita naik kapal pertama itu kan banyak sekali eceng gondok. Semakin sini semakin sedikit. Kenapa? Karena di hulunya masih banyak hutan. Yang di sana tadi eceng gondok tadi banyak pertanian. Nah, ini harus kita kelola dengan baik. Dan saya kira kalau transformasi dari kegiatan pertanian ke penghijauan tadi melalui BPDAS Kabupaten kita bisa bantu 3 skema: kebun bibit rakyat,
100 juta per unit, KPD UMP desa 1 juta per unit, dan bid produktif yang nilai ekonominya tinggi. Ini juga bisa kita. Ya, jadi nanti disampaikan kepada direktur pembibitan ya. Ya siap Bapak. Supaya bantu kebun bibit desa atau tadi pola-pola yang bisa didukung untuk desa. Beberapa desa yang ada di Kerinci. Siap Bapak. Ya. Ini unggulan di sini itu kopi sama kayu manis. Kopi. Tadi saya lihat kopi apa tuh? Ya. Arabica ya. Jadi kopi sama kayu manis di sini itu yang championnya. Nah, itu juga kan nanti program Pak Haidir, Kepala Balai Besar, Kemitraan Konservasi Sistem Agroforestry dengan kopi dan kayu manis misalnya ya, cinnamon ya. Nah, ini Ibu Profesor Winarni namanya. Beliau adalah staf ahli Menteri Bidang Energi ya. Ibu Prof melihat kira-kira potensi energi apa aja sih yang di Rawa Bentun? Ya, kalau kita lihat dari potensi yang ada di Rawa ini memang sangat potensial, karena kita melihat bahwa tumpukan dari enceng gondok, dan saya lihat juga tadi ada sapinya gemuk-gemuk. Sapi atau kerbau? Kerbau ya, kerbau. Nah sebenarnya itu Bapak Ibu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan biogas. Dan biogas itu seperti di Gorontalo itu sudah dikelola untuk menjadi sumber listrik. Iya. Jadi untuk dapur dan rumah-rumah rakyat itu sudah ada, kita contohkan. Nah dulu waktu masih Pak Saparis, Pak Kepala BPDAS. Nah yang kedua juga memang pengalaman kami di daerah bahwa inovasi-inovasi seperti ini memang harus bangkit dari masyarakat, karena tentu dalam hal ini pemerintah sebagai motivator ya, regulator, tapi kalau masyarakat sendiri ya yang mempunyai semangat, khususnya ada Pak Camat, ada Pak Lurah, kemudian ada Ibu ya, ada lagi yang dari inovasi, insya Allah daerah ini akan cepat maju. Jadi mari kita lestarikan khususnya lingkungan kita merdeka. Terakhir nih Pak Klik, nih staf sus Menteri Bidang Konstitusional, Masyarakat dan Kemitraan. Gimana nih kira-kira menurut Pak Klik apa yang dilakukan di desa, di kecamatan ini bagus, termasuk di Rawa Bentun? Ya Pak, Rawa Bentun luar biasa bagusnya di Taman Nasional Kerinci Sebelat ini, dan kita sama-sama mendengarkan peran masyarakat Kemitra sangat baik itu pengelolaan sampah, kemudian inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya, Pak Lurah, Pak Camat, dan mungkin dari kabupaten. Begini Pak Wamen, Bapak Ibu semua, nanti pasti Pak Wamen akan ceritakan ini semua ke Bu Menteri gitu. Ini belum banyak yang tahu, saya yakin belum banyak yang tahu orang Indonesia. Ini luar biasa sebetulnya di daerah Kerinci ini ya gitu ya. Syukur-syukur nanti ini bisa di heads up kan gitu ya, dipromokan gitu ya untuk destinasi yang indah sekali gitu, sejak di Gunung Teh sampai dengan di Rawa Bentun ini ya. Syukur-syukur bisa mempunyai kegiatan sama Pak Gubernur untuk mengundang Pak Presiden supaya ke sini. Nah, gimana caranya monggo? Pak Presiden sudah pernah naik gunung dulu Kerinci waktu masih kuliah beliau. Kuliah, tapi ke sini malah belum ya. Nah, setelah Presiden belum. Silakan Pak Haidir mungkin bisa berkoordinasi membuat video pendek begitu nanti supaya bisa ada momen yang beliau bisa diundang kemari. Demikian guys, jadi saya ini langsung sebetulnya wawancara, diskusi sekaligus mengkoneksi para pihak yang ikut saya ini ya. Tadi kita dengar guys, jadi kita di lapangan nih duduknya nih, ini panas-panas di Rawa ini. Saya dengar dari kepala desa, dari Pak Camat, dari tim inovasi kecamatan ya atau inovasi desa. Saya dengar dari kepala Balai Taman Nasional Kerinci Sebelat, Dinas Kehutanan Provinsi, Ibu Kaliem sebagai inovator pengelolaan sampah di desa ini, Direktur Pengelolaan Sampah dari KLHK, Direktur Penanganan Konservasi Tanah dan Air KLHK, bahkan staf ahli Menteri Bidang Energi, bahkan staf sus Menteri. Nah tadi saya secara tidak langsung saya mengkoneksi mereka sebetulnya guys ya, supaya apa yang dilakukan di desa bisa diambil juga oleh
Direktur Penanganan Sampah untuk bisa disampaikan ke daerah-daerah provinsi lain, kabupaten lain di se-Indonesia ini. Inisiatif yang bagus seperti ini bisa di scale up ya. Dan kalau bisa nanti suatu saat Ibu Kaliem bisa dipakai, dibawa kemana-mana juga ya, untuk ngasih edukasi. Pak Kades bisa dibawa semua untuk memperkenalkan perdesnya ya. Demikian guys, dari Rawa Bento di Kabupaten Kerinci, Taman Nasional Kerinci Sebelat, Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Saya sampaikan 3S, semangat, sehat, dan sukses selalu. Merdeka!